Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bawa lihat aja surat ini, surat Hud. Surat Hud 37. Kita ini lanjutkan babul minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk kesirikan. Manusia menginginkan dengan amalnya, 129. yakni dunia. Manusia menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi kalau beramal untuk dunia, maka syirik. Berdasarkan judulnya itu judul apa? Termasuk syirik seseorang. Apa ya? Baca coba. Apa Nat? Baca judulnya itu. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Termasuk syirik. Iya. Jadi kita kalau beramal. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita bahas. Jadi kita kalau beramal soleh, niatnya karena Allah, jangan karena Iya. dunia gitu aja. Oh. Tapi kalau karena dunia masuk ke sini. Kalau bertawasul beda yang waktu kemarin saya tanyain tuh. Tawasul lain. Tawasul dengan amal soleh termasuk gak? Enggak, lain lagi dong. Oh beda bukan nih? Beda. Kita bahas dulu ya ayatnya ya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi, maka kami akan sempurnakan ilaihim untuk mereka a'malahum, amal-amal mereka, fiha, padanya, wahum fiha, sedangkan mereka di dalamnya la yubkhasun, tidak dirugikan. Ayat berikutnya ada sambungnya di situ, masih ada? Boleh Tot? Ulaika, masih ada? Masih ada. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, fil akhirah, di akhirat, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan telah menghapus ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Wa batilun, dan sama di matanya batil itu terhapus, makanu ya malun, apa yang biasa mereka kerjakan. Jadi ayat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid untuk menjelaskan bahwa amalan ibadah, kalau ditujukan untuk dunia, maksudnya karena dunia, adalah syirkun, syirik. Dia menafikan kesempurnaan tauhid dan dapat menghapus amal. Nah, itu ya. Bedanya apa dengan bab sebelumnya? Bab sebelum bab apa? Bab riya. Kalau bab riya itu seseorang beramal karena ingin dipuji. Kalau ini lebih umum, untuk dipuji sudah termasuk ke dalam ayat ini, dan untuk selainnya itu. Jadi dia menginginkan dunia dari amal solehnya. Nah, coba kita teliti kembali ayat itu. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Habis itu dulu kita bahas ya. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Nah, ini maksudnya begini. Dia menginginkan dengan amal solehnya itu ganjaran di dunia dan harta dunia. Misalnya contohnya yang sholat dia
niat itu supaya rezekinya lancar. Itu sama termasuk. Oh, termasuk itu. Iya, karena dengan dia beramal soleh itu pengen apa? Pengen dunia kan? Oh, dunia. Ya itu. Niatnya bukan karena Allah, Oh. karena Allah. Nah itu termasuk. Apapun itu sebagai contoh. Ya. Kemudian kita lanjut dulu ya. Nuwafi ilaihim, kami akan sempurnakan untuk mereka. Nah, dibalas sama Allah apa yang mereka inginkan. Kami akan sempurnakan untuk mereka balasan amal-amal mereka. Misalkan minta sehat, beribadah minta sehat, dibalas sama Allah. Pasurur minta senang bersama keluarga, dibalas sama Allah. Minta harta, minta anak, dibalas semuanya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun, dan mereka tidak dikurangi. Tapi bawah coba lihat. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian buat mereka di akhirat melainkan doa cuman. Niat ibadah tapi untuk dunia. Di dunia dikasih balas sama Allah. Tapi di akhirat dibalas enggak? Enggak. Balasan apa? Neraka. Kok dimasukin neraka ya? Iya, karena niatnya bukan karena Allah. Maka itu penting tuh. Bekerja misalkan, niatin karena Allah. Jangan karena dunia semata. Kalau karena dunia semata, ya udah dia dapat sebatas dunia aja, nggak dapat akhirat. Tapi kalau niat karena Allah, dia itu jadi bekerjanya jadi ibadah buat dia, udah dibalas juga di dunia. Dibalas. Nah itu bedanya kalau orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin berbuat baik dapat ganjaran di akhirat, di dunia juga dapat. Tapi kalau orang kafir berbuat baik dibalas sama Allah di dunia aja, tapi di akhirat tidak dapat. Nah, itu ya. Nah, itu karena mereka masuk neraka itu sebab mereka beramal, mereka tidak beramal melainkan untuk kehidupan dunia. Bahasa neraka wahabito ma sona'u fiha, dan akan terhapus apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Wabatilun, sama ini berpengaruh, dan akan terhapus juga apa yang biasa mereka kerjakan. Ya. Jadi makna ayat dua ayat ini, surat Hud ayat 15 sampai 16 itu maknanya, siapa saja yang dunia adalah tujuannya, ya, dunia adalah yang ia cari dan dia niatkan dengan amal-amalnya, maka dia akan tidak dapat menoleh kepada akhirat, jadi tidak mendapat balasan dari Allah. Nah, kemudian coba dilihat surat Al-Isra, sudah nggak disebut nggak surat Al-Isra? Ada. Nggak, coba buka surat Al-Isra nih. Al-Isra ayat 18. Udah? Iya, udah ketemu? Udah ketemu. Ayat berapa itu? Ayat 18. Ayat 18. 18. Surat 18 tak? Enggak, surat 17. Suratnya ke-17 ya? Iya.
Ayatnya 18. ayat 18. Iya. Dia temu Bu Pina. Belum. Coba Sama-sama apa sih? 284 halamannya. Oh, bisa. Dua, delapan, empat. Itu harus potong apa? Delapan, empat. Yusuf. Lagi 284. Iya. Sama Mangkana. Ayat berapa? 18. Ayat itu 18. Itu beda ya. Surat itu berapa? Iya benar. Ayat itu lagi dari Cari ayat 18, Pak. Kita tahu kan. Ini. Deh, iya paling cendol benar. Ini emang kanan nih. Iya. Deh. Deh. Ya, saya bacakan ya. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Man, siapa saja yang kana adalah yuridu, dia menginginkan al ajilah. Itu terjemahan apa? Siapa yang dia Mendaki kehidupan sekarang Ajilah itu segera, mau segera maksudnya dunia dia ajalna, maka kami segerakan lagu untuknya fiha, di dalamnya, di dalam kehidupan dunia. Mana sya'u, apa yang kami kehendaki, lima nurid, bagi orang yang kami inginkan, kehendaki. Ini sama semakna. Siapa saja yang menginginkan disegerakan balasannya gitu, maksudnya di dunia, kan? Maka kami segerakan untuknya, dibalas sama Allah. Tapi ingat, mana sya', apa saja yang kami kehendaki. Lima nurid, kepada siapa saja yang kami kehendaki. Jadi balasan Allah itu kadang dibalas dengan segera kalau memang Allah berkehendak. Kadang juga nggak dibalas. Kembali kepada kehendak Allah. Tuh, ya. Balasan dunia kadang dibalas, kadang tidak dibalas. balasnya nanti. Ya ulala, kembali kepada kehendak Allah kan. Jadi orang itu misalkan contoh di dalam beribadah, dia minta balasan dunia. Allah akan balas kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, dibalas nggak? Enggak. Karena manasya, apa saja yang kami kehendaki, dimandurit kepada siapa saja yang kami kehendaki. Nah, terus kan katanya Allah, kalau kita minta sama Allah dikabulkan. Iya, kadang ada dikabulkan dengan segera, kadang tidak disegerakan. Nah, jadi apa namanya? Ini jadi perhatian buat kita kalau kita beribadah sama Allah, ya. Misalkan sebagai contoh, orang berpuasa pengen sehat. nggak boleh tuh. Kalau niatnya pengen sehat, masuk nggak ayat ini? Masuk. Iya. Halus ya. Sepintas kita katakan itu amal soleh, tapi di sisi lain dia berbuat syirik. Jadi intinya kalau kita beribadah, udah semata-mata karena Allah aja. Nggak boleh ada kan biar sehat begitu. Enggak, jangan. Gitu. Ya kan? Terus kita doa minta sehat boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Nah, jadi kembali kepada niat kita itu penting, masalah niat itu. Iya, biar bisa dalam ibadah. Sehat ya biar bisa ibadah. Iya. Nah maksudnya, misalkan dalam perkara puasa, kan banyak kan orang puasa
pengen sehat kan? Berarti niatnya itu dia ingin mendapatkan dunia. Dikasih gak sama Allah? Kasih. Dikasih tapi di akhirat? Enggak. Enggak, itu dia makanya penting. Kalau mau puasa, ya udah apa yang namanya? Karena Allah Karena Allah aja. Nanti otomatis yang nama sehat itu ngikutin, gitu. Nggak usah diminta secara ilmiah orang berpuasa itu menyehatkan. Cuma itu niat di awal itu jangan untuk mencari dunia. Terus contoh nih banyak yang terjadi ya di masyarakat kita tuh. Lo kalau beribadah jangan mengharap ganjaran surga misalnya, ya kan? Itu artinya mengharap ganjaran surga juga nggak boleh. enggak, kan ada orang ngomong begitu. Kalau beribadah udah niatkan Allah aja, jangan mengharap surga. Ini salah juga. Nah, itu masuk ayat ini, karena dia tidak mengharapkan akhirat, gitu. Nah, Allah juga sendiri yang artinya dalam hal ini kita beribadah boleh meminta surga, dan itu sangat ditekankan. Jangan minta dunia terus. Minta yang paling utama itu kita meminta kepada Allah, mohon ampun, minta surga, jauh dari neraka. Nih yang paling terpenting dalam berdoa. Orang banyak minta dunia terus ya. Nah itu jangan. Kalau dunia terus nanti masuk ke sini. Bukan nggak boleh, tapi ada prioritas. Boleh gitu ya. Kalau minta perlindungan termasuk nggak ayat tuh? Perlindungan di dunia? Enggak termasuk. Kalau meminta doa apa aja boleh. Doa boleh. Jadi yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini, kita dalam beribadah niatnya titik karena Allah. Bukan jemput Ya doanya, Allah, bukan. selamatkan diriku ya Allah dalam perjalanan hidupku dunia Boleh begitu. dunia akhirat. Dunia akhirat gitu. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, atina, berikanlah kepadaku hasanah, kebaikan fid dunya di dunia, ya kan? Bukan? Niat itu tadi. Kayak niat. Bukannya doa. Doa enggak. Bukan, maksudnya ini kita beribadah, niatnya itu karena Allah, bukan karena dunia. Kan mintanya dunia akhirat. Ya. Kadang-kadang orang Bukan, maksudnya ibadah kita, Bupina. Doa kan apa ya? Niatnya nggak boleh karena aku sholat biar dapat rezeki, itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh karena Doa kan apa ya? bukan karena Allah, itu yang tidak diperbolehkan. Ini perkara yang sangat halus ininya, dan seringkali terjerumus manusia itu ke dalam kesyirikan ini. Tuh. Nanti kalau niatnya tujuan itu mencari dunia, ya. Jadi syirik bukan mendoakan Allah aja jadinya dong ya. Ya, intinya di situ. Maksudnya perkara-perkara syirik itu banyak. Nah, di antaranya ini kita beribadah ingin dunia. Salah jadinya ini ya. Oh itu. Jadi kita niat buat hati-hati. akhirat boleh gitu. Apaan? Misalnya puasa nih, biar gue arayan gitu. Ya dia beberapa kan enggak keutamaan surga Aroyan. Boleh kalau itu. Gitu ya. Boleh gitu ya. Boleh gitu. Malah kita diberita itu apa namanya mengharap ganjaran Allah di akhirat supaya selamat, ya. Jangan kita sibuk dengan urusan dunia. Tuh. Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, ada tuh satu hadis yang dulu pernah kita bahas tuh, siapa saja yang dunia menjadi tujuannya, tuh maka Allah akan cerai beraikan urusannya yang terhimpun. Tetapi yang siapa saja yang inginkan akhirat, ya, tujuan adalah akhirat, maka Allah akan himpun urusannya yang bercerai berai. Nah ini jadi perlu kita ingat itu ya. Kalau kita mencari dunia,
kita kadang berusaha dalam kehidupan kita itu menjadi baik. Kita himpun tuh urusan-urusan supaya nggak banyak masalah, nggak berantakan. Wah, kita bekerja supaya untuk ini buat persiapan ke depan dan seterusnya, sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa sama Allah, nah, sampai nggak ada waktu untuk beribadah kepada Allah karena dia berpikir dengan bekerja banyak uang bisa menutupi masalah-masalah yang akan datang. Tapi ingat, Nabi katakan siapa saja yang dunia mencari itu menjadi tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan itu masalah yang tadinya dipandang sama manusia itu terhimpun, nggak ada masalah, berantakan. Dia susun, dia tata supaya tidak ada masalah. Tapi Allah berkehendak lain, nanti Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang dipandang sama manusia itu dikira tidak ada masalah, maka Allah akan berikan banyak cobaan sehingga dikira satu masalah dia selesai, sehingga terus tambah lagi masalah, tidak ada ujungnya. Tuh, para pencinta dunia, masalahnya tidak akan pernah berujung karena lo cerai-beraikan. Yang dicari hanyalah dunia. Tapi kalau kita dalam hidup ini mengejar akhirat, kata Nabi itu, maka Allah akan himpun urusannya yang bercerai-berai. Nah, tadi di mata kita urusan ini berantakan, kayaknya ini bakal banyak masalah karena banyak kekurangan, tidak ada kecukupan. Ingat, di dalam hidup ini ada zat yang berperan aktif, yakni Allah yang mengatur segala urusan. Itu yang tadi kita pandang urusannya berantakan, Allah himpun sehingga kita mendapatkan ketenangan hidup. Enggak banyak masalah sih semua ya. Namanya manusia hidup pasti ada yang masalah ya. Cuma Allah tenangkan nih hati. Nah, ini yang masih dihimpun. Yang tadi kita berpikir, urusan berantakan ini jadi susah ini. Enggak, tapi Allah himpun nih, keberikan kekuatan hati dan urusannya selesai. Gitu. Kalau namanya cobaan sih setiap saat itu selalu ada. Tapi itu dia tadi perbedaannya. Kalau orang yang mencari dunia semata, itu dia akan mengalami banyak masalah yang tanpa ujung. Artinya urusannya berantakan. Tapi kalau kita mencari akhirat yang tadinya urusan berantakan, maka Allah himpun masalah itu. Jadi kita diberikan ketenangan hidup, tentram, banyak harta, emas segunung, atau tambah lagi 2 gunung atau 3 gunung. Tapi kalau hati nggak tentram, buat apa? Ya, Bu Pina. Lebih baik itu kata-kata Nabi, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki cukup. Kafafan itu cukup, tidak kurang, tidak lebih. Nah itu kata ulama, inilah seutama-utama rezeki, cukup. Tapi manusia banyak tidak lebih. Nah itu karena kita manusia tidak pernah merasa cukup. Nanti manusia merasa cukupnya kapan? Iya, di hadis itu sampai hidungnya nyium tanah, baru merasa cukup.
dikasih emas 1 gunung, tinggal cukup. Tambah lagi 2 gunung dan seterusnya. Manusia baru merasa cukup kalau sudah nyium tanah, kalau dia mati. Nah, makanya pentingnya kita qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah. yang sedikit. Tuh, maka insya Allah Sedikit membawa berkah. sedikit membawa berkah. Kita cukupkan ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ini